Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sugiyati dari kelas 1I dengan NIM K7122305. Di sini, saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dengan sebab ideologi Pancasila dan liberalisme. Pada periode 1950 sampai 1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Sistem parlementer dengan banyak partai politik baru memberikan nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya. Sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Sistem negara liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekuler. Sedangkan Pancasila dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa telah memberikan sifat yang khas pada negara Indonesia, yaitu bukan merupakan negara sekuler yang memisah-misahkan agama dengan negara. Sebelum mempelajari lebih dalam materi ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan apa itu ideologi. Yang kedua, menjelaskan fungsi ideologi. Yang ketiga, menjelaskan apa itu ideologi Pancasila. Yang keempat, menjelaskan Pancasila dalam berbagai bidang. Yang kelima, menjelaskan apa itu ideologi liberalisme. Yang keenam, menjelaskan ciri-ciri liberalisme. Yang ketujuh, menjelaskan liberalisme dalam berbagai bidang. Yang kedelapan, menyebutkan negara liberalisme. Dan yang terakhir, menjelaskan keunggulan dan kekurangan liberalisme. Untuk materi yang pertama yaitu, ada apa sih itu ideologi? Ideologi secara harfiah merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni idea yang berarti gagasan, ide, konsep, serta cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Maka, ideologi merupakan pengetahuan tentang ide atau ilmu tentang ide. Fungsi ideologi. Ideologi mempunyai fungsi yang pertama yaitu sebagai cita-cita untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama dalam sebuah negara. Yang kedua, ideologi digunakan sebagai pemersatu rakyat dalam sebuah negara. Dan yang ketiga, ideologi sebagai prosedur dalam penyelesaian suatu konflik. Ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang digunakan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan mencapai tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang agama. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan. Yang keempat, bidang politik. Dan yang kelima, di bidang hukum. Ideologi liberalisme itu apa sih? Jadi, ideologi liberal atau bisa disebut dengan ideologi liberalisme merupakan salah satu jenis paham
atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual. Liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individu setiap bidang agama, politik, sosial, dan kebudayaan yang dilindungi oleh negara ataupun badan-badan hukum. Ciri-ciri liberalisme. Liberalisme mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu berhak mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua, setiap individu memiliki kesempatan. Yang ketiga, negara hanya alat. Yang keempat, ada hukum dan hukum diterapkan. Yang kelima, tidak menerima ajaran dogmatisme. Dan yang keenam, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Liberalisme juga ada loh dalam berbagai bidang. Apa aja sih bidang-bidang di liberalisme? Yaitu pertama, liberalisme ada dalam bidang politik. Yang kedua, liberalisme ada dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, liberalisme ada dalam bidang pers. Yang keempat, ada bidang agama. Dan yang kelima, dalam bidang sosial. Negara-negara apa sajakah sih yang menganut liberalisme? Jadi, negara-negara yang menganut liberalisme antara lain yaitu yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Perancis, yang ketiga ada Jepang, dan yang keempat ada Inggris. Di Amerika Serikat itu ada Kanada, Meksiko, Argentina, Ekuador, dan lain-lain yang menganut liberalisme. Liberalisme juga mempunyai keunggulan loh. Apa saja sih keunggulan-keunggulan liberalisme? Yang pertama yaitu ada menumbuhkan sikap inisiatif dan kreativitas. Yang kedua, bebas memiliki sumber daya produksi. Yang ketiga, sektor ekonomi maju. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi. Liberalisme juga mempunyai kekurangan. Kekurangan liberalisme antara lain yaitu yang pertama, sulit menerapkan pemerataan pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi dapat melakukan eksploitasi. Yang ketiga, sistem monopoli. Sekian penjelasan materi tentang pendidikan Pancasila dengan sebab ideologi Pancasila dan liberalisme. Sebelum menutup video materi kali ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa saya dapatkan terkait materi ini yaitu kekuatan liberalisme terletak dalam menampilkan individu yang memiliki martabat dan bermodalkan kebendaan pribadi. Sedangkan kelemahannya terletak dalam pengingkaran terhadap dimensi sosialnya sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Oleh karena itulah, Indonesia tidak cocok menggunakan ideologi liberalisme. Maka dari itu Indonesia sendiri menggunakan ideologi Pancasila. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika masih banyak kekurangan kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf karena saya sendiri masih belajar. Untuk kritik dan saran yang membangun, saya diperlukan atas video pembelajaran ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.